Halo semuanya, dengan Dandi di sini. Kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai alat meteorologi dan klimatologi yaitu Campbell Stock. Yang dimana untuk kelompok 3 sendiri terdiri dari untuk Campbell Stock sendiri, di dalam video ini kami membahas mengenai bab pembahasan yang terdiri dari untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah mengenai sejarah dan orang di balik Campbell Stock. Untuk Campbell Stock sendiri diciptakan oleh seorang ahli meteorologi dan seniman asal Prancis, yaitu John Francis Campbell pada tahun 1853, di mana beliau merupakan pencipta dari Campbell Stock, yang dimana pada awalnya Campbell Stock ini digunakan untuk menentukan waktu beribadah. Akan tetapi dengan beriringnya waktu, maka penggunaan Campbell Stock ini dipakai di berbagai sektor kehidupan, yang imbasnya untuk sektor cuaca, yaitu pada bidang ilmu meteorologi dan klimatologi, alat Campbell Stock ini digunakan untuk mengukur lamanya penyinar matahari di daerah tersebut. Yang lebih spesifiknya yaitu daerah Rennes, yaitu daerah tempat tinggal beliau. Pada dasarnya, Campbell Stock ini mengukur lamanya penyinar matahari, di mana lamanya penyinar matahari ini akan berdampak kepada suhu dan cuaca di daerah tersebut, di mana jika lamanya penyinar matahari berlangsung lebih lama, maka di daerah tersebut akan mengalami suhu yang lebih panas dan cuaca panas yang lebih dominan. Maupun sebaliknya, jika lama penyinar matahari mempunyai periode yang sebentar, maka di daerah tersebut akan bersuhu dingin dan cuaca cenderung salju atau hujan. Lalu pada tahun 1879, Campbell Stock ini memiliki pembaruan, di mana orang yang mempeloporinya adalah Sir George Gabriel Stokes, di mana beliau memberikan pembaruan terhadap alat ini, yaitu dari bahan indikatornya, di mana tadinya yang menjadi kertas indikatornya yaitu biji kaca spira, yang dimana diganti menjadi kertas khusus yaitu kertas bias, yang dimana kertas bias ini digunakan karena kertas bias ini lebih mudah didapatkan dan juga presisi dari penghitungannya lebih presisi. Sekian dari pembahasan mengenai sejarah dan tokoh di balik alat ini. Untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Campbell-Stokes merupakan alat ukur lamanya penyinaran matahari. Nah, Campbell-Stokes ini terdiri dari kaca masif yang berbentuk cembung dan juga kertas bias. Kaca masif memiliki diameter 10 cm hingga 15 cm. Fungsinya sebagai lensa cembung, yang mana lensa cembung ini untuk mengumpulkan sinar matahari ke satu titik api. Selanjutnya ada kertas bias. Kertas bias sifatnya mudah terbakar. Lalu fungsi dari kertas bias ini dijadikan sebagai indikator lamanya penyinaran matahari. Lalu kertas bias ini memiliki skala 1 jam. Selanjutnya, kertas bias ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ada kertas bias lengkungan panjang, kertas bias berbentuk lurus, dan juga kertas bias lengkungan pendek. Tujuan berbeda-beda karena untuk menyesuaikan letak kedudukan matahari.
Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Wiryadinata atau Lanut Wiryadinata adalah pangkalan udara militer atau bandar udara yang terletak di Jalan Letko Bashir Surya, Ciberem, di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 2.799 meter dengan lebar 45 meter dengan permukaan aspal dan ketinggian 350 meter di atas permukaan tanah. Selain untuk penerbangan sipil, bandara ini pun sekaligus digunakan untuk pendidikan penerbangan, yaitu Dirgantara Pilot School Tasikmalaya atau DPST. Letak astronomis Lanut Wiryadinata yaitu berada di 7 derajat 20 menit 50 detik lintang selatan dan 108 derajat 14 menit 44 detik bujur timur. Berada di kota Tasikmalaya dengan ketinggian sekitar 350 mdpl. Pengukuran dan satuan alat Campbell-Stokes. Oke, saya Depinur Ajija. Di sini saya akan memaparkan mengenai alat klimatologi. Di antaranya yaitu Campbell-Stokes. Yang pertama kita mulai dari perhitungan yang mana menggunakan media kertas khusus yaitu kertas pias. Kertas pias akan terbakar yang disebabkan oleh adanya pembakaran akibat sinar matahari dan kaca. Nah, dari alat tersebut konsepnya mirip dengan kaca pembesar, di mana akan ada indikator dalam kertas pias yang ditandai garis putih berangka yang dilakukan dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dengan kertas pias yang berjumlah 365 sampai 366 sesuai dengan jumlah hari di tahun tersebut. Nah, lamanya penyinaran matahari bisa dicatat dengan jalan memfokuskan sinar matahari tepat mengenai kertas pias yang khusus dibuat untuk alat ini. Dan hasilnya pada pias akan terlihat bagian terbakar, panjang, jejak atau bekas bakaran menunjukkan lamanya penyinaran matahari. Nah, selanjutnya ada satuan alat Campbell-Stokes, yang mana alat ini untuk mengukur lamanya matahari bersinar dengan satuannya persen. Pengamatan dilakukan dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah, sehingga penyinaran matahari dikatakan 100% bila matahari bersinar selama 8 jam sehari. Terima kasih. Lalu bagaimana cara penempatan dan cara kerja alat Campbell-Stokes tersebut? Maka di sini saya ingin menjelaskan hal tersebut. Cara penempatannya yaitu 1. Posisi alat harus rata. 2. Salah satu kaki Campbell-Stokes harus menghadap utara selatan. Ketiga, kertas pias tersebut harus menghadap timur barat. Yang keempat, kaki pias dibuat tegak dengan ketinggian 1,2 meter. Yang kelima, kemiringan bola kaca pejal harus sesuai dengan kemiringan lintang stasiun tersebut. Yang terakhir, bola kaca pejal harus selalu tetap bersih dan terjaga. Sebelumnya, jenis-jenis pias dibagi menjadi 3. Yang pertama, pias lengkung panjang pada belahan bumi selatan dipakai pada bulan 15 Oktober sampai bulan Februari. Dan pada posisi belahan bumi utara dipakai pada 12 April sampai 2 September. Dan yang kedua ada pias lurus. Pada belahan bumi selatan dan utara dipakai sama pada bulan Maret sampai 11 April dan September sampai 14 Oktober. Dan yang terakhir ada pias lengkung pendek. Pada belahan bumi selatan terjadi pada 12 April hingga 2 September. Dan pada belahan bumi utara dipakai pada 15 Oktober sampai 28 Februari.
Lalu bagaimana cara kerjanya? Yaitu karena bola tersebut seperti kaca pembesar, sinar matahari yang jatuh mengenai bola kaca pejal akan difokuskan ke permukaan kertas pias yang telah dimasukkan ke dalam celah mangkuk dan akan meninggalkan jejak terbakar pada kertasnya, sesuai dengan posisi matahari saat itu. Jika kertas tersebut terbakar, menandakan pada waktu tersebut telah terjadi lamanya penyinaran matahari yang terjadi pada satu hari penuh dan biasanya perhitungannya mulai dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam dengan satuan jam per menit. Baik, saya Putri Susilawati akan menyampaikan cara analisis data dan juga cara pengolahan data yang didapat dari salah satu alat meteorologi dan klimatologi yaitu Campbell Stock. Pembacaan kertas pias yaitu dilakukan pada saat matahari telah terbenam atau sekitar pukul 18.00 dan juga 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang pertama yaitu ambil kertas piasnya secara perlahan, dan jika terjadi hujan pada hari itu, maka kertas pias harus diambil secara hati-hati dan secara pelan-pelan agar si kertas pias tersebut tidak robek. Yang kedua, cara membacanya yaitu dilihat dari garis-garis ataupun dari jejak yang terbakar pada kertas pias. Semakin banyak jejak yang terbakar, maka insolasi ataupun penyinaran matahari pada hari itu semakin lama. Nah, garis-garis panjang pada pias itu menunjukkan lamanya rentang matahari selama 60 menit ataupun 1 jam. Sedangkan garis pendek yang di tengah itu menunjukkan sinar matahari selama 30 menit. Jika jejak yang terbakar titik-titik, berarti penyinaran matahari itu terjadi selama 0,1 jam ataupun 6 menit. Sekian dari saya, terima kasih.